Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Good morning everyone. Welcome to Kids Venture. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Yeay! Sekarang kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami pada hari ini. Tolong berkati kami yang mau memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, mari kita berdiri dan memuji nama Tuhan. Mari kita jalan serta Yesus. Ikuti gerakannya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Satu kali lagi ya, mari kita memuji nama Tuhan. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Yeay! Kita selalu bersyukur karena kebaikan Tuhan kepada hidup kita. Sekarang kita mau menaikkan pujian Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ.
kita mendengarkan firman Tuhan. Story time. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita mulai cerita kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini kembali Tuhan boleh mengundang kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang begitu indah untuk kami dapat datang beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami sebentar akan mendengar firman-Mu. Siapkan hati kami, siapkan telinga kami Tuhan, untuk boleh mendengar firman-Mu dengan baik dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Tolong semua setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, cerita kita pada hari ini terambil dari Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Halo adik-adik sekalian, perkenalkan, aku adalah kepala sinagoge di kota ini. Sinagoge adalah rumah ibadah bagi orang Yahudi, seperti halnya gereja bagi orang Kristen. Namaku Yairus. Aku punya satu buah cerita yang sangat mengagumkan untuk diceritakan kepada kalian hari ini. Dan setiap bagian dari cerita itu adalah benar. Dengarkan baik-baik ya pada waktu aku menceritakan kepada kalian apa yang terjadi. Aku mempunyai seorang putri yang berumur 12 tahun. Dan putriku itu sakit. Sakitnya bukan sakit yang biasa-biasa. Sakitnya parah sekali. Dengan sangat gelisah, aku menunggu Yesus datang ke kota kami. Dan ketika dia datang, adik-adik tahu apa yang aku lakukan? Ketika Yesus datang, aku jatuh tersungkur di depan kakinya. Aku memohon kepada Yesus, Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus, datanglah ke rumahku. Anak perempuanku sedang sakit parah sekali. Aku tahu bahwa Engkau dapat menolongnya. Pada akhirnya Yesus bersedia pergi bersama-sama dengan saya. Nah, pada waktu kami berjalan ke rumah, orang yang banyak itu mengerumuni kami, berdesak-desakan dari setiap sisi. Tiba-tiba Yesus berhenti dan berkata dengan suara yang keras, "Siapa yang menyentuh aku?" kata Tuhan Yesus. Setiap orang pada saat itu tentu saja menganggap ini pertanyaan yang agak aneh. Murid Yesus yaitu Petrus menunjukkan kepada Yesus bahwa ada begitu banyak orang berkerumun di sekitar dia. Jadi ya bagaimana mungkin mereka harus menyebutkan satu persatu orang yang menyentuh Tuhan Yesus? Akan tetapi Yesus tetap bersikeras bahwa ada satu orang yang menyentuh dia dengan sengaja dan dengan maksud yang tertentu. Yesus berkata, "Seseorang telah dengan sengaja menyentuh aku. Aku tahu bahwa ada kuasa yang keluar dari aku." Tiba-tiba, seorang perempuan dengan gemetar ketakutan mendekati Yesus dan berlutut tepat di hadapan Tuhan Yesus. Setiap orang yang menatap perempuan itu, mereka ingin segera mendengarkan apa yang dikatakan perempuan itu kepada Tuhan Yesus.
Kemudian dia berkata dengan perlahan, "Tuhan, aku mempunyai masalah dengan pendarahan selama bertahun-tahun. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong aku. Orang-orang tidak mau datang mendekati aku karena penyakitku ini. Tapi aku percaya bahwa jika aku dapat mendekati Engkau dan hanya dengan menyentuh ujung jubahmu saja, maka aku akan disembuhkan dari penyakitku ini." Dan ya, benar, ketika aku menyentuh Engkau, pendarahan itu berhenti. Dan sekarang aku sudah sehat. Demikian kata perempuan itu. Lalu Yesus memandang perempuan yang berlutut dan gemetaran di hadapannya itu. Dan dengan penuh kasih, Yesus berkata kepadanya, "Anakku, imanmu telah menyembuhkan kamu. Pergilah dengan selamat." Yesus berkata kepadanya, "Anakku, imanmu telah menyembuhkan kamu. Pergilah dengan selamat." Adik-adik, dapatkah kalian membayangkan bagaimana perasaan perempuan itu? Ya, benar adik-adik. Tentu dia pasti sangat gembira sekali. Namun, saat Yesus masih berbicara dengan perempuan itu, ada seorang pesuruh dari rumahku datang berlari kepadaku. Dan dia berteriak, "Putrimu telah meninggal! Putrimu telah meninggal! Sudah tidak ada gunanya lagi menyusahkan guru." Waduh. Wah. Aku tidak percaya. Putus sudah harapanku. Anakku perempuan meninggal. Tetapi Yesus menatap mataku dan berkata, "Jangan takut, percaya saja, dan putrimu akan disembuhkan." Yesus menatap mataku dan berkata, "Jangan takut, percaya saja, dan putrimu akan disembuhkan." Ketika kami sampai di rumahku sudah penuh dengan orang-orang yang melayap. Mereka menangis, mereka meratap karena apa yang telah terjadi pada anak perempuanku. Tetapi Yesus memberitahu kepada mereka agar tidak bersedih lagi. Kata Yesus kepada mereka, "Anak itu tidak mati, hanya tertidur." Wah. Mereka tidak percaya kepadanya. Dan bahkan ada bagi mereka yang mentertawakan kata-kata Tuhan Yesus itu. Karena mereka tahu bahwa anak perempuanku itu sudah mati. Kemudian Yesus masuk ke tempat di mana anak perempuanku terbaring. Dia mengizinkan aku, istriku, dan 3 orang murid-murid Tuhan Yesus masuk bersama-sama dengan dia. Adik-adik, Tuhan Yesus memegang tangan putriku dan berkata, "Anakku, bangunlah." Wow, tepat pada saat itu, anakku hidup kembali. Dan dia langsung bangun. Kemudian Yesus menunjukkan kebaikan dan perhatiannya ketika dia memberitahu kami agar memberikan kepada anakku sesuatu untuk dimakan. Karena anakku pasti sangat lapar. Wah, luar biasa. Kami sangat gembira. Sukacita sekali
ketika mendapati putri kami hidup kembali dan bahkan sehat. Sungguh mengagumkan, luar biasa apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Memory verse. Minggu ini ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 28 ayat 7a. Mari kita bacakan bersama sebanyak 4 kali. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Adik-adik, mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, sekali lagi kami bersyukur kami boleh belajar akan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh mengajar kepada kami bahwa Engkau begitu mengasihi kami semua orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah datang menjadi juru selamat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Got questions? Kak, mengapa Tuhan Yesus mengatakan kalau gadis itu tidur, padahal sudah meninggal? Adik-adik, ketika Yesus memberitahu orang-orang di sekitarnya bahwa gadis itu tidur, Dia menggambarkan kematian dari sudut pandang Allah, yaitu seperti tertidur. Ketika terbangun dari tidur tersebut, akan berada pada jenis kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang kekal. Yesus dapat memberikan hidup kekal karena Dia adalah Anak Allah dan berkuasa atas dosa dan kematian. Orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat akan sungguh-sungguh hidup. Pada waktu mereka mati, roh mereka akan pergi kepada Yesus dan tinggal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Karena itu adik-adik, selama kita hidup di dunia ini, kita harus sungguh-sungguh percaya dan taat kepadanya. Song of the month. Yay! How can I be that kind of friend?
Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.